Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam acara pertanyaan kita. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun nats firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam acara pertanyaan kita saat ini terangkat dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Tahruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai jatuh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengangkatnya bersatu di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat dan perhatikan kebenaran firman ini, mengapa Paulus mengutarakan, memberi penjelasan, keterangan tentang bagaimana Tuhan yang telah memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia ini. Dan apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus? Apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita? Itu dikarenakan ada situasi pengelompokan yang memunculkan perpecahan di tengah-tengah jemaat. Oleh sebab itu Paulus menyampaikan kebenaran firman ini agar dalam jemaat tidak ada perpecahan, saudara-saudara. Dalam jemaat ini ada kelompok, yaitu kelompok non-Yahudi dan Yahudi. Begitu juga ada kelompok orang yang kuat dan golongan yang lemah, yang saling berbeda pendapat dan masing-masing seakan-akan mementingkan diri sendiri, tidak ada pedulian orang lain. Paulus ingin agar setiap jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat bersatu, menghindari perpecahan. Saudara-saudara, orang yang kuat harus menguatkan orang yang lemah. Inilah keinginan Tuhan. Orang yang kuat yang seperti apa yang dimaksud? Orang yang kuat secara rohani maupun orang yang kuat secara materi, harus menolong, membantu, atau memberi kekuatan buat orang lain yang lemah secara jasmani maupun secara rohani. Kebenaran firman Tuhan ini fokus merenungkan bagaimana agar kita dapat membentuk persekutuan yang memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, gereja Tuhan adalah gereja segala bangsa. Surat Paulus ini mengingatkan orang Yahudi agar menerima orang non-Yahudi karena Yesus.
Yesus datang ke dunia untuk semua orang, bukan hanya untuk satu suku bangsa. Paulus menegaskan supaya gereja terikat menjadi satu tubuh, supaya orang yang lemah imannya dan yang kuat bisa dipersatukan menjadi satu tubuh, saling merasakan, saling peduli yang satu dengan yang lain, tanpa melihat bahwa orang lain itu bukan saya. Begitu juga kita saat ini, saudara-saudaraku. Kita harus saling menerima yang satu dengan yang lain. Di dalam ayat yang ke-7, saudara-saudara, dikatakan sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan di ayat 8 dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Menerima seperti Kristus telah menerima kita. Siapakah kita ini, saudara-saudara? Bukankah kita sama dengan orang yang lain? Sama-sama pengemis di hadapan Tuhan. Sama-sama orang berdosa yang tidak bisa lagi dipandang. Yang tidak bisa ada apa-apa. Namun hanya oleh dikarenakan kasih Tuhan, kita diselamatkan. Kita diperdulikan. Amat disayangkanlah jika kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain, sehingga memandang orang lain lebih rendah dari dan tidak mau menerimanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai satu tubuh di dalam Kristus harus mengikuti teladan Kristus. Itu adalah suatu wujud nyata. Kita percaya, kita menghidupkan, kita membuat Yesus itu benar-benar sebagai Bapa kita. Kita harus menerima orang lain sama seperti Kristus telah menerima kita semua, saudara-saudara. Orang yang kuat imannya harus menerima orang yang lemah imannya. Orang yang kuat secara materi harus menerima orang yang lemah secara materi juga. Dengan begitu kita dapat menjadi satu. Tidak tercerai-berai. Karena dengan bersatu kita akan tetap teguh dalam Kristus. Sebagaimana saudara-saudara, ada banyak yang kita pelajari. Falsafah-falsafah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita bersama-sama mengambil satu komitmen hidup, bahwa kita sebagai jemaat yang satu di dalam Kristus Yesus, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara kita menanggung kelemahannya sendiri. Karena kita yang akan merangkul mereka, menguatkan mereka, menolong mereka, dan menerima mereka sehingga kita dapat berjalan bersama-sama dalam terang kasih Allah dan menjadi persekutuan Kristen yang sejati yang memuliakan Allah. Itulah tujuan mengapa ada perbedaan berkat, talenta yang Tuhan berikan, agar dalam kehidupan kita ada saling peduli, sebagaimana jemaat mula-mula yang saling peduli dengan yang satu, dengan yang lain. Tangismu adalah tangisku, dukamu adalah dukaku, tawamu adalah tawaku. Oleh sebab itulah saudara-saudara, jadilah khotbah yang hidup bagi orang lain. Karena Tuhan Yesus adalah junjungan kita, adalah khotbah yang hidup bagi kita selama Ia ada di dunia ini. Kebersamaan akan mendatangkan berkat Tuhan. Persatuan akan mendatangkan kekuatan, saudara-saudara. Saya teringat akan satu nyanyian yang berkata demikian, namun di dalam bahasa Batak. Tapasada marohata, tapa unduk madirita, asada pothita hasonangani. Tapasada marohata, tapa unduk madirita, asada pothita
hangoluani. Artinya di dalam kebersamaan, di dalam kerendahan hati, di sanalah kehidupan, di sanalah berkat Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang hamba-Mu sampaikan melalui media YouTube ini membawa pemulihan bagi setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Meteraikan Tuhan kebenaran dari firman-Mu, sehingga melaluinya setiap pribadi-pribadi menjadi pribadi yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.